Hai, IHSG hari ini ditutup minus 1,2%. Setelah kemarin 2 hari hijau, hari ini merah. Ya nggak apa-apa sih ya. Kalau dari gelagat-gelagatnya sih kayaknya ini bikin range sideways lah. Range sideways di antara 4800, atasnya kisaran 5300-an, 5380. Nggak apa-apa sih kalau misalnya sideways. Jadi hari ini candlenya meskipun masih higher low tapi ya black body candle ya, black body candle. Terus ya ada kemungkinan besok besok apa namanya, masih koreksi. Bentar, saya ganti data lah, saya pakai yang ini aja buat si indeks. Nah, oke, sama sih ya, kisaran apa namanya, ada kemungkinan sideways di 4800, 538, 5380-an. Ya kayak gitu sih. Nggak banyak yang bisa diceritain, jadi lebih apa ya, lebih hati-hati aja. Kalau misalnya barang yang lagi diincar lagi turun, selama jalan turun ya nggak usah buru-buru dibeli. Kalau udah berhenti turunnya terus belok, udah ada tanda-tanda bullish reversal atau membal, baru dibeli, nggak apa-apa. Oke lah, sekarang kita explore aja, siapa tahu ada saham-saham yang menarik buat besok. Kita pakai bot sekarang. XPACC S hari ini yang spike apa aja ya, cuman 5. Era, Harumi Temki, Nato, SCMA. Coba kita lihat satu-satu. Era, oke, akun histogramnya hijau di atas rata-rata 20 hari sih memang, tapi ya masih satu kali hitungannya ya di minggu 2 minggu inilah. 2 minggu ini baru satu kali hijau, jadi belum terlalu belum rajin. Akumulasi big playernya belum rajin. Jadi ini juga sih harganya masih cenderung di bawah rata-rata 20 hari ke belakang sih ya. Jadi ya waspada aja sih yang punya barang. Kalau misalnya masih simpen jagain. Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat hourly tadi kan ada sempat break inside bar, terus ya sayangnya nggak bertahan di atas 1665 sampai tutupan. Jadi kalau turun ke bawah 1610, buang aja, kabur dulu aja, nggak apa-apa sih bagi yang punya barang. Kalau misalnya masih lanjut naik, masih ada peluang ke area 1800-an, karena 1800-an itu sampai sekarang ya masih jadi area resisten. Mudah-mudahan sih naik ya. Mudah-mudahan. Kedua, Harum. Harum, akumnya sih lumayan oke ya, akumnya menarik, nanjak. Ada 3 kali histogram hijau yang cukup tebel. Ini juga di atas rata-rata kalau nggak salah. Oh enggak, tapi oke lah ini. Akumnya lumayan bagus. Terus cuman ya bid overnya cenderung tipis biasanya. Jadi yang minat sama si Harum diperhatikan size-nya kalau misalnya lagi pengen beli. Terus juga money manajemennya juga diperhatikan. Kalau lihat tren sejak Maret lah ya, akhir Maret sampai sekarang bisa dibilang masih bullish. Dan pola yang terbentuk terakhir ini kan sideways nih di, ya anggaplah beberapa minggu ya. Dari pertengahan Agustus sampai sekarang itu sideways. Khawatirnya sidewaysnya ini bikin high yang makin tinggi, low yang makin rendah. Jadi kayak pola bentuk-bentuk megaphone kayak gitu. Agak susah biasanya sideways yang kayak gini. Cuman good newsnya adalah selama sideways ini masih bertahan di atas MA20. Jadi masih ada kemungkinan arahnya ke atas, mudah-mudahan. Aduh kok seret ya, saya minum dulu lah. Oke, lanjut. Kira-kira kalau misalnya lanjut naik, targetnya di berapa ya? Target naiknya ya anggaplah kayak gini, 1800 lah ya, mudah-mudahan. Kalau dari ini 1800 itu area apa ya? Mepet-mepet sih, 1780, 1800-an, mudah-mudahan lanjut naik. ITMG ITMG nya masih di range sideways, cuman
range, range sideways-nya ini saya sedikit suka. Sedikit suka karena swing low-nya itu semakin tinggi ya, semakin membentuk higher low, meskipun high-nya cenderung di area 9 ribuan itu masih jadi area resisten cukup signifikan sih. Tapi ya seolah-olah kayak digencet dari bawah tapi belum mau muncrat, belum mau breakout gitu maksudnya. Aduh. Terus ya mudah-mudahan hari ini kan candlenya outside bar pattern ya, mudah-mudahan besok ya cuman ini outside barnya di tengah-tengah sideways, jadi saya juga agak susah. Pindah ke hourly aja, ini hourly kelihatan kalau arahnya ke atas kan ya, mudah-mudahan besok berhasil breakout 8475, karena kalau breakout 8475 ada peluang ke 9 ribuan lagi ya, dicatat aja ini si TMG nya. Terus NATO, wah NATO muncul lagi, naik loh ternyata. Ya udahlah, yang punya barang masih bisa disimpan, dijagain aja ya. Trailing stop di bawah lo hari inilah 404. Terus SCMA. SCMA belum dapat ide. Kita lihat besok lah. Kalau misalnya ada yang beli dari kemarin hari Senin waktu membal, Senin apa Jumat ya? Jumat ding. Beli waktu hari Jumat nih kan membal nih ya, membal terus misalnya beli, dijagain aja trailing stopnya di bawah 1135. Kalau turun ke bawah 1135 ya kabur dulu nggak apa-apa. Sekarang kita ganti explore. Yang akumnya masih cenderung naik atau cenderung uptrend, cenderung akumulasi. Ada 17, pertama Antam. Kita lihat Antam akumnya masih bagus ini. 4 hari berturut-turut big player rajin akumulasi, cuman ya sayangnya candlenya meskipun higher low tapi ini ya jadi candle bingung. Candlenya indecision di tengah-tengah sideways, dan yang saya kurang suka adalah ini di level berapa ini 750 itu adalah higher low terakhir lah ya, higher low terakhir. Memang terus kemudian nggak membuat higher high lagi setelah itu, dan setelah itu bikin low baru di bawah 750. Jadi higher low terakhirnya udah di ada swing low yang lebih rendah dari higher low terakhir. Agak nggak enak, jadi kemungkinan sih range sideways-nya cukup lebar kalau misalnya sideways ya. Dan ini juga sekarang ini si Antamnya lagi ini mandek di area gap, nutup gap si Antamnya 810 820. Dan kalau ternyata besok turun ke bawah 785 ada kemungkinan tes area ini lagi, tes area 7557 berapa ini ya, tutupan ini berapa, ada banyak candle mandek-mandek. 730 ya. Ada kemungkinan ke situ kalau turun ke bawah 785. Jadi saya pilih wait and see dulu, saya pilih bertahan di atas MA20 dulu lah, atau gampangnya sih bertahan di area atas ini baru kemudian sideways breakout, nah itu baru enak. Kalau masih kayak gini saya agak kesusahan. Jadi ini sementara ini sih 840 865 ini masih jadi area resisten. Bevin kita biasanya skip lah ya. BHT juga skip biasanya. Ini volumenya cenderung rata, jadi ada indikasi big playernya dominan. Boga masih belum lah ya, biarin dulu aja. Ini juga ada indikasi big playernya dominan nih, volumenya rata banget, akumnya juga nanjak terus, harga padahal naik turun. Terus CTRA udah ya, belum. CTRA hari ini sih candlenya higher low ya, tapi tutupan merah, candle black body candle. Kurang enak. Kita lihat besok CTRA-nya. Kalau misalnya ya ini sih CTRA-nya cenderung sideways ya. Jadi gampangnya sih selama nggak di bawah 600 masih ada peluang ke area
790 800-an. Jadi tapi itu cukup lebar dan harga sekarang cenderung di tengah-tengah. Jadi strateginya itu belinya waktu di deket-deket 600, 610, 615 itu ada membal-membal di situ beli nggak apa-apa. Cut loss-nya ya kalau turun dan tutup di bawah 600. Terus kemudian resistennya ya di area 800-an. Terus hoki. Hokinya nggak asik hari ini tutupan merah. Tadi pagi sempat naik gitu kan, breakout inside, sempat break inside bar tapi nggak ditutup di atas 785. Agak susah sih emang ini ya. Ya udahlah, biarin. Harum. Kita coba cari yang lain dulu. Tak Harum udah ya. IPTV kok tumben muncul. Biarin dulu lah ya. Terus Java kita lihat. Java. Ya ada kemungkinan sideways di range 990 1255 ya 1250-an ya. Dan ini sih candlenya meskipun higher low tapi black body candle dan ini ditutupnya di bawah setengah dari candle putih sebelumnya. Kurang suka saya. Meskipun akumnya sih menarik ya. Kita lihat besok lah. Kalau berhasil naik dan bertahan di atas MA20-nya sih mending, masih bagus. Terus LPPF oke lah, akumnya rajin akumulasi tapi ya harganya saya belum ketemu sesuatu yang enak untuk dijadikan strategi trading. Kita lihat besok ya. Minimal nih paling nggak di hourly udah bertahan lah di atas MA20. Saya butuh sesuatu yang menunjukkan ini ada continuation pattern gitu kan, pola-pola penerusan dan di breakout tanda untuk nerusin rebound. Nah itu baru bisa diikutin. Kita pantau-pantau dulu aja. Terus oh iya, kalau misalnya ada yang punya barang terus gimana? Nah kalau ada yang punya barang ya sementara ini selama nggak turun ke bawah 1080 masih bisa di hold. Terus NATO udah. PNBN sideways, mudah-mudahan rebound. Kalau ada yang punya barang selama nggak di bawah 720 ya oke lah disimpan. Agak jauh sih ya tapi. Pura jagain aja lah ini pakai trailing stopnya di bawah 149. Iya 149 harusnya sih ini tadi. Kalau misalnya ada yang punya barang turun ke bawah 154 nggak apa-apa sih itu kabur. Ya gitulah ceritanya. Hati-hati ya. Terus SBAT muncul terus nih. Masih bullish sih. Volumenya juga udah mulai rapi ya, tapi coba kita cari yang lain dulu. Tebik oh ya balik bentar lah ke SBAT tadi. Ini kan masih bullish. Kalau misalnya ada yang punya barang coba kita lihat. Nah jagain aja lah pakai trailing stop di bawah 328. Kalau turun ke bawah itu kabur dulu nggak apa-apa, tapi ya hati-hati kadang bid overnya kadang nggak terlalu tebel ya. SBAT udah. Tebik belum tadi. Tebik ya masih sideways ya, agak susah. Tins apa kabar? Tins Tinsnya ya ini sih sejak Agustus sampai sekarang itu hitungannya sideways ya, bisa dibilang sih sideways. Apalagi sejak ini tanggal 7 Agustus sampai sekarang ini khawatirnya itu sidewaysnya bikin pola-pola kayak megapun gitu. Jadi saya pilih wait and see dulu lah. Woodnya akumnya oke ya. Beberapa hari belakangan ini udah mulai nanjak nih. Tapi ya balik lagi ini masih cenderung sideways dan di tengah-tengah range sideways hitungannya. Kalau misalnya kita anggap range sidewaysnya sejak Juli ini dari 350-an ke 426-an. Ya area resistennya masih di 426 448 sih. Iya, mudah-mudahan lah bisa breakout ya. Ini
kalau kita lihat di weekly selama sideways sebulanan ini, 2 bulan lah ya, Juli 3 sih ya, mulai Juli sampai sekarang itu masih berada di atas MA 20 nya, jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut rebound. Sejak ini kapan mulai rebound, akhir Maret ya, gitulah ceritanya. Oke lah, itu dulu dari saya. Tadi cuman apa ya, ITMG ya yang menarik. Aduh, kok agak susah ya. Ya udahlah, itu dulu. Beberapa tadi ada sih, per batubaraan PTBA akumnya juga oke, ITMG, terus UNTR tadi kayaknya bagus ya. UNTR ini juga mulai bagus, resisten di 25 ribuan ya bagi yang punya barang. Kalau misalnya berhasil breakout ya ada peluang nerusin ke area 28.000, 28, 29 ribuan. Tapi sementara ini terdekatnya di 25 ribuan sih UNTR. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Stay safe. Ini masih PSBB, jadi stay at home. Nggak usah kemana-mana kalau nggak penting-penting banget ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.